Kita masuk di minggu yang kedua di bulan Desember ini. Mari kita akan melihat bersama-sama dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 12. Satu kisah yang tidak asing bagi kita tentang kisah orang Majus dari timur. Mari kita akan membacakan silih berganti ayat 1 sampai ayat 12. Saya membaca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara membaca genap sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, setiap memasuki momen Natal, sebagian mungkin kita orang Kristen telah sering mendengar kisah daripada orang Majus ini yang datang menjumpai Yesus. Ada yang berpendapat bahwa kedatangan orang Majus ini tidak terjadi di momen ketika Yesus baru saja dilahirkan. Tetapi ada pula yang berpendapat sebaliknya. Tapi hari ini saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk membahas perbedaan itu. Ya. Terlepas kapan mereka datang, ada hal-hal yang menarik yang bisa kita renungkan dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Nah, saya terinspirasi, Bapak Ibu, dari kisah perjalanan orang Majus ini. Apa itu? Kita mau belajar bagaimana orang Majus ini mengalami tuntunan dari Tuhan. Ya. Jadi
Itu yang ingin saya bagikan kepada kita, bukan sebuah perbedaan apakah mereka datang sebelum Yesus lahir atau sesudah Yesus lahir, tidak. Tetapi sesuatu yang saya ingin mengajak, membagikan kepada Bapak Ibu, ya, belajar bagaimana mereka itu mengalami tuntunan daripada Tuhan. Yang pertama, kalau kita membaca Alkitab dari Matius pasal yang kedua, di sana tertulis bahwa orang Majus datang dari timur ke Yerusalem. Dikisahkan mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Orang Majus berkata, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu, dikatakan di wilayah timur, ya, yang disebutkan oleh orang Majus pada masa itu jaraknya amat sangat jauh, ya, dari Yerusalem. Kemungkinan mereka ini, orang-orang Majus ini, Bapak Ibu, itu berada di wilayah Babel. Babel ke Yerusalem itu sangat-sangat jauh seperti itu, ya. Nah, dan pada waktu itu satu-satunya transportasi yang memungkinkan digunakan pada waktu itu, Bapak Ibu, tak lain dan tak bukan adalah dengan berjalan kaki, ya, atau naik unta untuk melintasi padang gurun. Kalau bicara padang gurun, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang enak, ya. Banyak sekali bahaya, mara bahaya yang bisa menimpa ketika seseorang ada di padang gurun. Dan orang-orang Majus itu dalam perjalanan menuju Yerusalem, dia melintasi padang gurun yang seperti itu. Jalan kaki, Bapak Ibu, ya. Naik unta. Kalau Bapak Ibu ingin nanti katanya teman-teman begitu ke Israel naik unta atau ke Arab naik unta, datanglah gara-gara ke sana. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu, hanya jalan kaki dan naik unta. Kalau kita membaca Alkitab, Bapak Ibu, memang tidak secara jelas merinci bagaimana persiapan dan tantangan yang dihadapi oleh orang Majus. Alkitab tidak menjelaskan secara detail, secara rinci apa tantangannya, apa kesulitannya, bagaimana persiapannya untuk menjumpai Yesus. Ya. Namun perjalanan tersebut, Bapak Ibu, bukanlah perjalanan yang sebentar. Ya. Tidak ada di padang gurun Alfamart, Indomart, Mat tidak ada. Ya. Tidak ada bisa beli roti apa saja, tidak ada di situ. Selama beberapa minggu, bahkan bulan lamanya, mereka harus berjibaku dengan udara panas ketika siang. Badai pasir, mungkin ada perampok penyamun, ya. Juga mungkin ada binatang buas, itu yang ada di padang gurun seperti itu. Tapi semua itu, Bapak Ibu, tidak menyurutkan sebuah niat mereka untuk datang menjumpai Kristus, Sang Raja yang baru dilahirkan itu. Semua persoalan, semua tantangan tidak pernah mengecilkan kegairahan mereka, kerinduan mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu, yang menginspirasi bagaimana mereka mengalami sebuah tuntunan Tuhan? Yang pertama, saya mau katakan, ada sebuah kerinduan, ya, orang-orang Majus untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya garis bawahi kata kerinduan. Orang Majus tersebut memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan Sang Mesias. Walaupun jaraknya bermil-mil
walaupun mungkin tantangannya sangat luar biasa yang bisa mereka temui, tetapi tidak menyurutkan untuk kerinduannya datang menjumpai Yesus. Entah Yesus sudah lahir atau Yesus belum lahir, tidak penting. Tetapi yang penting bagaimana ada sebuah kerinduan bagi mereka untuk ketemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, ada pujian yang mengingatkan kepada kita, ya, ada pujian yang mengingatkan kita. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Dibesuk-besuk, mengapa juga tidak mau datang? Apa persoalannya? Apa persoalannya? Kerinduannya mungkin kecil. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang menginspirasi saudara untuk saudara datang kepada Tuhan, untuk selalu saudara bersekutu dengan Tuhan secara personal, pribadi, maupun secara bersama-sama kolektif seperti itu. Malam-malam aku ditelepon anak, Bapak, besok aku mau pergi ikut Natal Bapak. Kemana? Ke GBK. Ya. Ke sana. Saya pikir Natalnya siapa gitu. Malam, oh Natalnya GBT Berias, dan antusiasnya banyak begitu. Yang dari Puri juga tidak ketinggalan. Sampai di mana-mana kata saya membaca, jemaatnya tidak bisa masuk. Saya nggak ngerti apa yang dicari ketika mereka datang ke sana. GBK ya begitu, ya nyanyi ya biasa-biasa, nyanyi begitu-begitu. Ya. Bapak Ibu, kalau tidak ada sebuah kerinduan, tidak akan mereka tumpah blek. Dikatakan tempat itu penuh, katanya begitu. Saya membaca di berita. Ya. Sampai banyak orang yang jemaatnya yang tidak bisa masuk karena memang sudah penuh seperti itu. Saya bilang acaranya jam berapa? Nanti malam. Tapi pagi sudah datang, sudah heboh seperti itu. Bapak Ibu, ada nggak kerinduan kita seperti itu kepada Tuhan? Ya, tanpa itu Bapak Ibu, nanti kita akan melihat apa yang akan terjadi seperti itu. Tidak akan mengenal waktu, tidak akan mengenal persoalan, tidak akan mengenal hal-hal yang lain seperti itu. Apa yang menginspirasi kita untuk kita beribadah, untuk kita bersekutu dengan Tuhan? Tanpa sebuah kerinduan yang kuat seperti orang Majus, nonsen. Ya, kita tidak akan sungguh-sungguh hidup, tidak akan mau melakukan sesuatu. Saya berkata kepada anak muda saya tadi malam, kalau anak muda dalam mengiring Tuhan tidak pernah mendengar kata membayar harga. Kalau engkau menjadi umat-umat Tuhan, menjadi orang-orang Kristen, engkau sudah tidak kurang lagi mendengar membayar harga. Khawatir. Itu berbahaya. Ya. Sehingga apa? Kalau Natal Bapak Ibu, saya mengatakan kepada kita, yuk, Natal itu membawa sebuah kelepasan seperti yang saya khotbahkan hari Minggu yang lalu. Natal itu membawa sebuah kebahagiaan bagi setiap kita. Ya. Terlepas kita punya baju baru atau tidak menjadi sebuah persoalan. Ya. Punya duit atau tidak menjadi persoalan. Gereja ini tidak menghambat saudara yang tidak punya duit kemudian sedih, tidak. Ya. Anak muda saya bilang, jangan ribut dengan baju baru. Pemerintah bajunya baru kan jemaat-jemaat. Ya. Hari gini masih Natalan masih mikirin baju batu. Saya bilang itu primitif, itu kolot, itu orang kampung udik. Tidak hanya
hari Natal kita pakai baju baru. Setiap minggu kita bisa pakai baju baru yang lain, kurang lebih begitu loh. Ya. Sehingga jangan terhambat kesedihan kita dalam kita merayakan Natal. Dan adong happy, tidak masalah. Saya semangat, saya rindu seperti itu. Ya. Makan-makan Bapak Ibu, tiap hari kita makan-makan. Hah? Jangan makan lombok-lombok nunggu Natal, aduh kasihan. Ya. Gak tahu nanti Natalnya ada lombok-lombok atau tidak. Ya. Benar Bapak Ibu, di kampung, di tempat saya dulu Bapak Ibu makan ayam itu kalau nunggu hari raya, makan ayam. Ya, memang begitu, pakai baju benar-benar hari raya. Kita, mari Bapak Ibu, apa yang saya ingin mengajak, inilah sesuatu yang menginspirasi kepada kita. Ketika kita belajar orang Majus dari tahun, bulan, dan sebagainya di hari Natal, selalu diingatkan orang Majus. Ada sebuah kerinduan, ya, untuk berjumpa dengan Tuhan. Berapapun harganya, dibayar. Tahun ini Pak Pendeta lepaskan jerat kepada kita. Mau bayar janji iman atau tidak, terserah. Ya. Tidak ada patok-patokan, mau makan apa nanti silakan, bebas. Kita atur. Yang penting Natal yang kita rayakan membawa sebuah kegembiraan, membawa sukacita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Amin. Saya tidak ingin mendengar di sini jemaat, aduh di gereja kalau sudah Desember bicarain duit, aduh sedih, aku gak mau ke gereja. Aduh. Belajar dari orang Majus. Ya. Dia jauh-jauh, apapun kesulitannya, apapun tantangannya, kerinduannya tidak pernah mengalahkan semuanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Para bangsawan ini, para cendekiawan dari timur itu begitu haus dan lapar akan berjumpa dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mereka dengan sukarela, ya, dengan sukacita datang untuk mencari dan menyembahnya. Bapak Ibu, ini sebuah kunci, ini sebuah rahasia, ya, untuk menerima tuntunan bagi setiap orang yang percaya. Kalau kau punya sebuah kerinduan seperti orang Majus Bapak Ibu, maka dalam perjalanan kehidupan kita akan senantiasa akan dituntun oleh sama Tuhan. Ingat, perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat itu akan mengubah cara pandang kita dalam memandang kehidupan ini. Perjumpaanmu dengan Tuhan itu penting. Dari mana mulanya? Dari sebuah kerinduanmu kepada Tuhan. Ya? Jangan ketika engkau sudah bekerja, engkau malas dengan bermacam-macam. Maaf Pak, kami sibuk. Dulu waktu gak punya kerja, ngerengek-ngerengek, doakan, minta, nangis-nangis sama Tuhan. Setelah Tuhan kasih, kemudian apa yang terjadi? Jadikan alasan. Tidak. Pak Pendeta selalu menuntut kepada setiap kita, meminta kepada Bapak Ibu. Karena sebuah pekerjaan yang mungkin memang itu pekerjaanmu tidak bisa. Hari ini datang hari Minggu. Silakan Bapak Ibu Saudara datang ke gereja tempat lain. Gak masalah. Saya salut. Saya hanya benci, tidak ingin mendengar telinga saya. Maaf Pak, saya sibuk. Kenapa? Karena sebuah pekerjaan. Cari. Hari tidak bisa sama-sama dengan kita. Pergi ke GBI, pergi ke HKBP, pergi apa yang pas jamnya ada Bapak Ibu. Ya? Kenapa? Karena perjumpaan pribadi dengan Sang Juru Selamat Bapak Ibu itu mengubah cara pandang kita. Ya? Mindset kita dirubahkan seperti itu dalam memandang sebuah kehidupan ini. Nah, tanpa pertemuan pribadi dengan Sang Juru Selamat, maka hidup kita seperti tanpa pengharapan.
hari Senin kami mau rapat panitia Natal. Hepengnya kecil yang masuk. Pak Ketua, bagaimana kalau kita rapat? Mau rapat apa ini? Natal, Pak Pendeta. Apa? Sekolah minggu. Apakah kira-kira Pak Ketua Natal sekolah minggu dipertimbangkan? Kenapa dipertimbangkan? Sepertinya panitia pemasukannya dang hadong hepeng kecil. Ya, Bapak Saudara sekalian Tuhan. Saya berbicara dengan panitia kita leading seperti itu. Kalau kita tidak punya kerinduan yang besar kepada Tuhan, ya, maka mindset kita, ya, paradigma kita dalam memandang sesuatu itu juga tidak akan mungkin. Selalu berkata kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, ya, terukur. Kita bisa bermimpi yang besar-besar, yang tinggi-tinggi, itu harus menjadi mimpi kita seperti itu. Tetapi nanti Tuhan akan membawa kepada kita di mana tempat yang pas seperti itu. Ya sudah. Ya. Bapak Ibu, kalau kita melihat sikon tadi, melihat keadaan, kita tidak akan bisa leluasa. Kita tidak akan bisa bergerak dengan baik bagaimana kita menjalani sebuah kehidupan kita. Sepertinya pupus begitu. Sepertinya kita tidak sanggup, tidak mampu seperti itu. Sehingga apa yang kita buat cara kita? Kita mulai mengirit, kita mulai menggenggam sesuatu yang Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu, kemarin kami bersih-bersih di atas sama di bawah itu. Saya hitung-hitung itu sudah habis 1,2. Beres di atas, kemudian perbaiki di sini. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu. Ketika saya bersihkan di atas, ternyata besi itu dipotongin. Ya, tempat itu sudah jebol dan sebagainya. Akhirnya apa? Mau nggak mau harus diperbaiki. Saya bilang itu warisan, itu harta yang dikasihkan kita kepada kita. Harus kita rawat, kita jaga. Ya. Apalagi besok kita ada tamu di tempat ini, Bapak. Hari Selasa kita ada tamu, nanti banyak orang datang ke tempat ini. Apapun kita persiapkan dengan baik, ya. Dalam ranah juga seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi, perjumpaan Tuhan itu akan mengubahkan sebuah mindset, akan sebuah paradigma. Ya. Bapak Ibu, saya berkata kepada anak muda tadi malam, saya belajar kepada mereka, saya mengatakan begini. Mari kita belajar, jangan seperti orang muda yang kaya. Ya. Dikatakan firman Tuhan, sulit bagi orang kaya masuk kerajaan surga. Saya tanya anak muda, kemudian yang miskin gampang gak masuk surga? Kata firman Tuhan seperti itu ya, orang yang masuk kerajaan surga, yang kaya, kaya, sulit untuk masuk kerajaan surga. Oh, berarti orang yang miskin, yang muda masuk kerajaan surga. Begitu? Sepertinya kata firman itu perlu ditambah orang kaya dan miskin. Ya. Jangan itu tidak diperuntukkan hanya kepada orang kaya. Saya percaya itu juga diperuntukkan kepada kita yang miskin. Orang kaya miskin juga sulit masuk kerajaan Allah. Bapak Ibu, sebuah kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, itu akan mengubahkan sesuatu mindset kita dalam kita menjalani hidup ini, Bapak. Ketika orang muda diminta sama Tuhan, Tuhan bagaimana supaya aku sempurna? Dia katakan, jangan kamu membunuh, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri dan sebagainya, bla bla bla. Apa orang muda kata? Tuhan, sudah semuanya. Apalagi Tuhan? Yesus bilang, juallah harta milik, harta bendamu jual, ya. Dan bagi-bagikan kepada mereka yang
membutuhkan yang miskin. Bapak Ibu, kalau kita menjual aset kita, kita senang, kita tidak akan sedih. Tapi sedih ketika kita menjual. Ada yang kerja pondok sebelah gitu kan. Coba kakak-kakaknya sedang kerja, adiknya minta belikan cilok dong, gitu kan. Enak aja, keringatku tuh tahu nggak, sudah sebatu-batu di ABC. Kamu enak-enaknya kamu minta begitu. Ya, saudara, seperti orang-orang muda kaya ini, dia tidak berani membayar harga. Berjumpa dengan Tuhan itu membayar harga. Ya, tapi beda dengan Sakyus, beda dengan orang lain, pemungut cukai seperti itu. Sakyus, turun, aku mau mampir ke rumah. Perjumpaannya Bapak mengubahkan daripada Sakyus. Apa buktinya? Apa yang sudah diambil dari dia dikembalikan, 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 dikembalikan. Kalau Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan, maka kau akan berhitung dengan Tuhan. Kau akan mengembalikan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Makanya saya katakan, justru yang dikhawatirkan kalau kita sudah tidak sering mendengar yang namanya bayar harga. Dalam kita ingin bertemu dengan Tuhan, kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan, itu juga ada sesuatu unsur tentang membayar harga. Saudara, Bapak Ibu, perjumpaanlah orang Majus ini dengan Tuhan, memberikan sebuah pengharapan, ya, timbul sebuah pengharapan dan menjadi sebuah sauh, ya, yang kuat, ya, untuk berjuang dan memampukan kita menghadapi sebuah kehidupan dengan berani. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu membawa sesuatu yang kuat kepada kita, sehingga kita memiliki sebuah pengharapan dalam sebuah kehidupan kita. Kenapa kita semangat? Kenapa kita berani? Kenapa kita begini? Kita percaya, kita punya pengharapan. Ya, perjumpaan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan, Bapak Ibu, kita bawa itu menguatkan, meneguhkan setiap kita, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang mudah loyo, kira-kira begitu. Semangat. Ya. Ayub pernah berkata seperti ini, dulu aku hanya mendengar dari kata orang, sekarang aku melihat, bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dulu kata orang, aku mendengarnya tentang Yesus seperti ini, kira-kira begitu ya. Tetapi hari ini dikatakan, aku melihat atau bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Nah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan pasti akan mengubah kehidupan seseorang. Kalau kau berjumpa dengan Tuhan, engkau tidak ada sebuah perubahan dalam kehidupanmu, bohong. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan saudara? Seberapa gigih saudara mencari Tuhan Yesus? Seberapa kuat saudara untuk selalu berjumpa dengan Tuhan? Seberapa besar kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan dan menjalin sebuah relasi dengan Tuhan dengan sangat-sangat intim. Sekali lagi Bapak Ibu, ini sesuatu yang menginspirasi bagi kita. Bagaimana sih supaya kita bisa mendapatkan, mengalami sebuah tuntunan daripada Tuhan? Satu, kuncinya, ada sebuah kerinduan dari masing-masing kita untuk ingin berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, peka dan membuka hati terhadap petunjuk Tuhan. Nah, hari-hari itu Bapak Ibu, Saudara, orang-orang Majus dituntun oleh bintang yang mereka lihat. Ya, kalau sekarang kan enak. Saya kemana-mana tidak pernah takut. Ke Jakarta mau pergi ke Bandung, mau pergi kemana, tak pernah takut. Ada yang menuntun kita. Siapa itu? Hah? Ya, Google Map. Jangan bicara Tuhan gitu kan. Ya memang Tuhan begitu kan.
Bapak Ibu kalau bicara Tuhan ini rohani Bapak Ibu gitu maksudnya. Map itu yang menuntun kita, yang mengajar kita. Ya. Saya sampai terinspirasi dengan map ini Bapak. Saya map ini terlepas dari kurang lebihnya seperti itu. Seperti Alkitab menjadi sebuah panduan kepada kita. Begitu ya. Kalau kita sudah mau kemana, map kita sudah kita buka, kita salah dibilangi sama map begitu kan. Hei Pak Adi, salah 200 meter, putar balik. Ya kan? Kalau kita tidak dengarkan, ya sudah, nyasar, tersesat. Walaupun kadang-kala map itu ya tadi ada lebihnya juga, kadang-kala juga menyesatkan kita begitu ya. Kita dituntun seperti itu dengan mudah. Saya tidak takut kalau Jakarta disuruh kemana, saya nggak akan pergi. Tinggal ada mapnya saja, ada alamatnya, kita bisa sampai seperti itu. Ya. Saya ke Bandung beberapa malam-malam, saya bisa datang, nggak takut seperti itu. Sangat-sangat luar biasa. Seperti Alkitab itu menuntun. Kalau hidup kita tidak mengikuti arahan tuntunan dari Alkitab, maka wajar kalau hidupmu galau, selalu khawatir, sudah kerja masih khawatir, ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang-orang Majus ini dituntun oleh bintang yang mereka lihat, ya. Saya mau berkata hari ini pun sebenarnya Tuhan sanggup untuk menuntun asal kita mau peka dan dengar-dengaran akan suaranya. Belum tentu Bapak Ibu, walaupun ada map, bisa membaca map, bisa mengikuti map, ya kan? Apalagi kalau sudah jalannya itu, kalau di Jakarta itu, ini kemana, kadang-kadang itu juga masih salah seperti itu. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan sebenarnya sanggup untuk menuntun kehidupan kita, asalkan kita mau peka, ya, dengar-dengaran akan suaranya. Kita harus selalu membuka hati kita. Kita harus membuka telinga rohani kita untuk menangkap apa isi hati Tuhan, apa pesan Tuhan, ya, kehendaknya yang sempurna. Itulah sebabnya Bapak Ibu dikasihi saudara, berjumpa pribadi dengan Tuhan harus diikuti dengan sebuah kepekaan, ya. Dengar itu ya. Harus diikuti dengan sebuah kepekaan hati untuk menangkap apa yang menjadi kehendaknya, rencananya Tuhan untuk dikerjakan. Kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, apakah diaminkan? Hah? Diaminkan? Masa? Gitu kan? Kamu gak usah khawatir, masa? Gitu kan? Katanya begitu. Tapi beda dengan apa dengan orang-orang Cina. Dia nunduk. Jangan khawatir, amin. Tapi kalau kita tidak, masa? Katanya begitu. Guyonannya begitu Bapak Ibu, ya. Jadi butuh sebuah kepekaan, ya, untuk menangkap apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan untuk dilakukan. Banyak pesan Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Ada nggak sebuah kepekaan kepada kita? Ya, adakah sebuah kerinduan kita untuk mau mengerjakan kepada kita? Saya senang kalau ada jemaat itu ikut KKR di sana, KKR di sini. Tapi kalau datang ke gereja, Bapak Ibu, saya ingin mendengar gitu loh ya. Apa yang mengubahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendengarkan di sana? Pak Pendeta juga pingin. Ya, makanya hari Rabu itu kalau sudah namanya sharinglah, ceritalah, bukalah mulutmu, kira-kira begitu. Pak Pendeta ingin dengar pengalaman-pengalamanmu, kesaksian-kesaksianmu seperti itu. Makanya kalau aku sudah pimpin sharing hari Rabu, tidak ada sharing, amin, kita langsung pulang makan kue. Ya sharing gak ada cerita, diam saja begitu. Ya kan? Iya, ini ada sharing. Pak Pendeta sudah ngomong ngalor gitu,
masih apa? Diam saja begitu. Ya kan? Nanti kita mau main film untuk drama Bapak. Pak, gayanya bagaimana? Gak usah seperti kamu ngomong kalau mau meraih. Hei! Begitu karena kemarin anakmu. Gak usah perlu bagian peraganya. Nah, ini yang natur saja. Ya. Pak, itu yang nanti yang akan syuting kita dengan yang mendampingi kita dari Bandung Sutanya. Pak Pendeta, sudah diajari gak jemaatnya untuk membaca reading? Apa sih reading? Belajarlah Pak Pendeta, baca naskahnya dulu. Nanti kalau sudah siap Pak Pendeta, minggu depan kita akan syuting 1 hari saja. Sudah jadi. Itu yang nangani bukan Suhardi, yang sudah profesional. Ya. Nanti tanggal 22 saya diajak untuk Natalan sama artis Godfriend di Jakarta. Berkaitan dengan Natal, nanti kita akan ingin ketemu dengan artis-artis di sana. Ya, mentok sudah acara kita juga. Ada second acara yang kedua. OPJ nggak jalan, stop. Saya mau stop. Ada acara yang lain. Makanya tanggal 20 nanti saya diajak sama mereka untuk ikut acara artis Godfriend seperti itu di sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa ya? Mari, saya ingin mengajak kepada setiap kita, biarlah ketika kita merayakan sebuah Natal begini, ya, ada sesuatu yang kita dapatkan, ada sesuatu yang kita dapat apa ya? Berbagi, bercerita seperti itu. Ya. Omonganmu, perkataanmu itu juga bisa membawa berkat bagi orang-orang di sekeliling. Tidak selalu duit Bapak Ibu, tidak selalu duit. Kapan perkataanmu itu menyejukkan orang-orang di sekitarmu? Ya, menyejukkan saja, duit aja boro-boro punya. Omongannya tidak ada. Iya kan? Duit saja mau dibagikan tetangga kita nggak punya. Omongan saja, pelit. Iya kan? Tidak Bapak, jangan selalu mindset kita tentang uang, tidak usah. Ya? Apakah tidak gembira Bapak Ibu kalau tahun ini Bapak bebaskan dan Timothy tidak ada, gak perlu, gak penting. Mau makan apa, lomo mau makan apa, ikan asin, terserah bebas. Yang penting kita senang. Yang penting kita sungguh-sungguh mendengar apa sih yang Tuhan ajarkan, apa sih yang sebenarnya sedang kita rayakan. Itu saja yang penting. Ingat Bapak Saudara dikasih Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, tanpa menangkap isi hati Tuhan, akan hanya menjadi sebuah momen dalam perjalanan Quran saja. Banyak orang Kristen yang menyambut Natal itu hanya di gereja. Begitu anak muda ya, hanya di gereja, tapi dalam kehidupannya tidak ada sebuah sambutan seperti itu. Sehingga kenapa ada film-film di Angkel Natal itu ada Donald Bebe, itu sebenarnya menggambarkan kadang-kadang nggak bagus. Ada Cendrawasih Budon Cipendamasi yang kalau hari Natal pamer bajunya begini. Di GKJ Bapak Ibu di kampung saya itu setiap Natal itu Bapak Ibu, kalau di sana ada pohon Natal. Pohon Natal itu tradisinya mereka itu dijelaskan. Kenapa kok pohon cemara itu diterjemahkan, ditafsirkan kira gitu. Oh, kenapa ada buah begini, orang selalu berbuah. Tiba-tiba Bapak nggak aneh begitu. Di pohon Natal juga ada bebek. Hah? Akhirnya ini Pak Pendeta, apa yang mau diilustrasikan? Ya kan? Digambarlah, jangan jadi orang seperti bebek. Tapi begitu kan? Gak tahulah itu teologinya dari mana, itu tradisi di kampung saya seperti itu. Setiap minggu Bapak Ibu selalu kita mendengar musik, lagu-lagu rohani. Makanya kalau saya naik mobil Bapak Ibu, ada dusun kecil itu saya nyanyikan. Kenapa itu saya putar? Di kampung kalau sudah Natal itu Bapak Ibu pakai speaker. Di kelompok Daud, kelompok Yusuf, kelompok apa saja, Efrata. Itu nyanyiannya itu dusun kecil itu ya.
dengar Bapak Ibu, tahu pernah ya? Itu selalu dinyanyikan speaker itu. Nggak tahu dulu apa nggak ada kaset apa yang lain begitu kan. Hanya dusun kecil. Sampai sekarang Pak Pendeta seperti itu. Kalau sudah pergi malam-malam atau apa naik mobil, pasti seperti itu. Bapak Ibu sekalian Tuhan. Jadi kalau perjumpaan pribadi tanpa sesuatu, Bapak itu akan menjadi sebuah momen dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu mengaku Natal di mana saja, siapapun berbicara tidak akan mengaruh. Itu akan hanya menjadi sebuah momen ya dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita mampu menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan, saya percaya akan mengubahkan kehidupanmu. Ya, kau mau gereja di besar atau gereja di kecil, Bapak Ibu, gak akan ngaruh. Akan ngaruh kalau kau punya kepekaan, itu akan bisa mengubah dalam kehidupan. Ya, jadi Bapak Ibu jangan kecil hati, jangan tawar hati. Ya, menangkap apa yang menjadi maunya Tuhan itu akan menjadi sebuah titik balik dalam sebuah kehidupan kita. Sehingga kita seringkali mendengar apa yang namanya pertobatan. Ya. Akhirnya apa? Kata firman Tuhan Roma 12 ayat 2, terjadi sebuah perubahan pola pikir. Peperangan kita itu pada pola pikir. Dari mana? Dari mana? Bisa atau tidak? Ya, Bapak Ibu Tuhan. Sekali lagi, bagaimana mereka bisa mengalami tuntunan daripada Tuhan? Peka yang kedua, ya, dan membuka hati terhadap petunjuknya Tuhan. Setiap firman Tuhan yang diberitakan oleh siapa saja, oleh apa personal maupun lewat apa saja Bapak Ibu, ada sebuah kepekaan ya untuk kita membuka hati. Terakhir, apa yang menginspirasi mereka dituntun Tuhan? Ternyata orang-orang Majus ini bersedia membayar harga untuk mengalami, Bapak Ibu, kedua hal di atas. Orang-orang Majus itu rela menempuh perjalanan yang panjang dengan segala risikonya, seperti yang saya katakan tadi. Ketika orang Majus ini tiba di rumah tempat Yesus berada bersama ibunya, maka yang dilakukan oleh mereka sujud menyembah Yesus. Mereka ya, ketika mereka sujud menyembah kepada Yesus, mereka tidak datang dengan tangan yang hampa. Dari Babel sampai ke Yerusalem kurang lebih begitu Bapak Ibu, sesuatu yang jauh. Kosnya saja sudah mahal. Ya. Sudah mahal. Bapak Ibu, apakah mau bayar? Apakah ingin memberikan sesuatu? Dikatakan di situ, ternyata mereka tidak hanya sujud menyembah Yesus. Mereka tidak hanya datang dengan tangan yang hampa. Mereka telah mempersiapkan persembahan yang terbaik. Apa itu dikatakan firman Tuhan? Emas, kemenyan dan murni. Saya tidak mau khotbahkan tentang arti daripada ketiga ini. Tetapi saya mau berkata Bapak Ibu, dia mempersembahkan sesuatu yang baik kepada Tuhan. Mereka telah mempersiapkan yang terbaik. Sekali lagi ya. Kenapa dia memberikan seperti itu Bapak Ibu? Itu adalah wujud pengakuan dan penyembahan mereka kepada Sang Raja yang baru dilahirkan itu. Kenapa dia memberikan sembahkan terbaik? Itu wujudnya. Itu sesuatu yang konkret, yang nyata. Tidak hanya omong doang. Tidak hanya mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku percaya sama Tuhan, aku setia sama Tuhan, aku taat sama Tuhan. Tidak. Perlu sesuatu yang dibuktikan secara nyata seperti itu. Apa yang saya ingin ngajak dengan singkat Bapak Ibu dikasih Tuhan? Artinya, bagi hidup kita orang percaya, kerinduan harus disertai dengan sebuah ketaatan. Ya. Dan dalam kedua hal ini juga ada harga yang harus dibayar. Sebagai langkah nyata yang mencerminkan kerinduan dan ketaatan kita. Walaupun kadangkala langkah yang harus diambil membutuhkan sebuah pengorbanan yang besar. Orang Majus ini membantu kita, membuat
sesuatu yang luar biasa bagi kita, menginspirasi kepada kita. Walaupun dia mahal kosnya, harganya, dia masih mau memberikan yang terbaik. Kerinduan bertemu dengan Tuhan dan kepekaan mendengar suaranya, kehendaknya Tuhan pasti akan mendorong seorang untuk berani melakukan sebuah tindakan yang nyata, yang sering kali bahkan yang mungkin di luar kemampuan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, janji Tuhan, setiap jerih lelah dan pengorbanan kita tidak akan pernah sia-sia, akan diperhitungkan oleh Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Ketika kau mengerjakan, melakukan sesuatu, bukan untuk pendeta, bukan untuk lembaga, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk sebuah pujian, tapi semuanya nanti itu kembali kepada Engkau. Buku kehidupan kita akan dibukakan. Di sepanjang kau hidup di dunia, apa yang kamu kerjakan? Hei anakku yang setia, pergilah yang ke tempat sana. Kamu ke sana. Dari mana? Dari sebuah kehidupan yang kita catat. Mari Bapak dan kasih Tuhan, saya ingin mengajak di hari Natal kita ini. Tidak hanya sebuah tradisi yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau ada tarian, ada film, itu ada bagian yang kecil untuk mengisi. Tetapi ada sesuatu yang penting yang jangan sampai hilang, Bapak. Natal yang kita rayakan tidak pernah menginspirasi kita. Apa yang membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Tidak lama kita akan menyambut hari di tahun yang baru. Mari menjadi sebuah perenungan dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kekristenan kita, bagaimana pengiringan kita, bagaimana menjadi sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi Pak Pendeta selalu mengajak kita step by step naik, ya, sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat. Yesus mengubah perjumpaan dengan Tuhan, pertemuan dengan Tuhan, kerinduan dengan Tuhan, itu akan mengubahkan akan kehidupan setiap kita. Bohong kalau kau tidak berjumpa Tuhan, kalau kau tidak rindu sama Tuhan, ya. Kalau kau main musik, ya, kita yang nyanyi, kita yang doa, Bapak Ibu, atmosfer katanya seperti itu, Bapak Ibu, itu akan hidup dengan sendirinya. Mari Bapak bisa mengajak, menghimbau, kalau datang ke ibadah jangan ngobrol. Aku paling gak suka kalau aku sudah dengar berisik. Ini bukan gedung yang 2.000, 1.000 Bapak dengar. Bapak ngomong di sini, kedengaran di sini. Mari kalau kita datang diam diri, masuk ke gereja, persiapkan diri, Bapak berdoa. Ya, persiapkan dengan baik. Nanti waktu selesai kita akan ngumpul-ngumpul, ya, supaya nyaman. Ada sesuatu yang atmosfer dalam ibadah kita membangun setiap kita, dan itulah sebuah kerinduan kita. Inilah yang pagi hari ini yang menginspirasi saya, dan saya ingin bagikan kepada Bapak. Kenapa mereka mendapat sebuah tuntunan Tuhan? Ada 3 hal yang dia bisa lihat, yang mereka bisa lihat dari kehidupan mereka. Yang pertama, ada sebuah kerinduan. Ada sebuah kepekaan untuk membuka hatinya. Dan yang ketiga, mau membayar harga. Mari Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Ya. Tidak ada sebuah kepentingan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali kita mendengar itu. Tetapi sungguh-sungguh kita dedikasikan semuanya bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.